Games untuk mengetahui evaluasi setelah saya melaksanakan siklus 2 pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, setelah itu baru saya tutup. Yaitu yang pertama saya menyampaikan ulasan materi yang telah disampaikan, terus memberikan refleksi kesimpulan, pertanyaan kepada peserta didik, apa yang telah kalian pelajari hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu saya juga peserta didik juga di pertanyaan itu untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pada saat pembelajaran. Asesmen yang saya menggunakan asesmen of learning, yaitu ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikapnya saya menggunakan pada saat observasi, baik itu modul, selama kegiatan, observasi pada kegiatan dan menuliskan pada modul, baik itu sikap positif dan negatifnya. Terus melakukan penilaian antar teman dan mengamati refleksi peserta didik. Misalkan dalam kelompok ada teman yang mungkin nggak ikut aktif mengerjakan atau gimana. Terus keterampilannya pada saat presentasi dan keterampilan dari hasil apa yang telah mereka buat dan kerjasama pastinya. Terus pengetahuannya yaitu tes tertulis menggunakan World Games. Ya, ini contoh LKPD-nya. Saya menggunakan pendekatan langsung. Misalkan gambar trapesium, di situ trapesium sama kaki. Berarti di situ gambarnya misalkan kotak gitar itu. Terus saya juga setiap LKPD beda gambar. Itu ada gambar tas, itu hampir sama. Itu ada trapesium sama kaki juga. Terus menggunakan tutup lampu tidur itu juga menggunakan contoh yang langsung. Terus untuk trapesium sembarangnya saya menggunakan gambar itu, gambar apa namanya, angkong ya bahasa Jawanya ya. Nah, itu contohnya itu kan gambarnya trapesium sembarang. Terus ada menggunakan pot, misalkan pot bunga, itu juga menggunakan trapesium sama kaki. Dan yang terakhir itu trapesium sembarang juga saya menggunakan contoh candi. Rubrik kriterianya penilaiannya seperti itu. Tadi saat pembelajaran juga saya sudah menggunakan video, terus ada evaluasi, ada penjelasan sedikit menggunakan PPT. Terus kemudian juga mungkin ada ice breaking di waktu sebelum mulai menonton video untuk mengetes kesiapan dan fokus dalam hal belajar. Kriteria penilaian RPD seperti itu. Ada pengayaan remedialnya, ada gambar-gambar trapesium dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui, ada refleksi guru dan peserta didik, dan ada tugas mandiri. Dan yang terakhir seperti itu. Nah, itu ini materinya ada trapesium siku-siku sama kaki sembarang. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada rekan-rekan guru yang lain apabila mungkin untuk apa yang saya buat kurang sempurna, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari Pak Mustaqim. Mohon rekan-rekan untuk di komen. Aja komen suwi-suwi ya kok balik. Mungkin Mbak Farida dipersilahkan. Oke, izin bertanya kepada Pak Mustaqim.
Tadi modul yang dipaparkan itu menerapkan pendekatan CRT atau TARL tidak ya Pak ya? Sepertinya belum, karena waktu itu saya hanya fokus pada pendekatannya. Saya menggunakan ini apa, kontekstual sih, lebih ke kontekstualnya, belum yang lain-lain. Ini kan matematika ya Pak ya? Kira-kira Ya. dari modulnya Pak Mustaqim tadi nih, kalau nanti ke depannya misalnya mau mengajar dengan menggunakan CRT, apakah bisa diintegrasikan tidak Pak? Kalau untuk CRT mungkin kebudayaannya kayak seperti tadi ada candi ya. Itu kan salah satu warisan Indonesia kan. Mungkin bisa kita menghubungkan bangunan-bangunan sejarah yang bisa kita tampilkan. Bisa kalau untuk kedepannya, untuk variasi pembelajaran, misalkan dalam hal penampilan kontekstualnya, kita langsung, sekarang kan kalau saya pernah mendengar itu ketika Menteri Menteri Pendidikan itu ada file gimana kita bisa merasakan sejarah tanpa kita datang langsung. Itu seperti kayak kita Google Map gitu loh. Jadi kita bisa diarahkan, ada. Saya pernah mendengar seperti itu, tapi belum saya terapkan karena waktu itu saya belum fokus ke situ pendekatannya. Mungkin nanti bisa itu seperti itu. Jadi bangunan-bangunan sejarah yang bentuknya mungkin menyerupai trapesium bisa. Jawaban dari saya. Kalau dikaitkan dengan budaya Lampung sendiri gimana ya Pak? Soalnya kan kita ini kan ibaratnya tinggal di Lampung gitu ya. Anak-anak lebih dekat dengan budaya Lampung itu sendiri gitu Pak. Kalau yang saya lihat, mungkin pernah tahu ini apa, ada yang pernah ke Punggung Raharjo, daerah Lampung Timur. Itu ada namanya Taman Purbakala ya. Itu kan dia bentuknya seperti trapesium. Mungkin saya berikan gambarnya seperti ini. Itu mungkin bisa kita samakan ke budaya Lampung, sebenarnya bangunan-bangunan prasejarah. Tapi kalau sekarang ini untuk mungkin ke cara mungkin rumah adat, ya rumah adat juga kan bisa tuh, rumah adat Lampung, ya kan, yang bentuknya dia mungkin eh, apa, ada yang bentuknya seperti trapesium atapnya, ya mungkin bisa lebih ke situ karena ini matematika, jadi mungkin pendekatannya pada berbau yang ada nilainya, bukan kepada seninya tapi kepada nilainya yang bisa dihitung seperti itu sih. Kalau untuk yang seni, kayak seni atau aktivitas yang lain mungkin matematika agak susah untuk pendekatannya. Kalau secara pendekatannya mungkin ada nilainya seperti atap bangunan rumah adat Lampung, itu kan bentuknya ada yang bentuk trapesium, terus bangunan purbakala yang ada di Lampung Timur itu. Jadi lebih ke benda-benda atau sejarah yang ada nilainya. Jadi bisa dikaitkan dengan CRT-nya itu, dengan kultur di Lampung. Oke, terima kasih Pak Mustaqim. Saya ada saran ya Pak. Jadi kalau di Lampung sendiri itu kan terkenal dengan kain tapis. Motif kain tapis itu kan ada banyak ya Pak. Tadi udah saya singgung di kelas juga ada yang namanya pucuk rebung, motif pucuk rebung. Terus juga ada motif wajik bintang. Nanti mungkin Bapak bisa cari motifnya itu bentuknya kayak mana. Di situ tuh ada gambar wajik. Nah, wajik itu kan dia kayak belah ketupat gitu ya Pak ya. Belah ketupat di mana sisi-sisinya itu sama dan di tengahnya ada bintang. Nah, mungkin bisa tuh Pak dengan memasukkan motif-motif tenun Lampung seperti itu. Ya, terima kasih, betul-betul. Ya, Ya, setuju, setuju. sama-sama. Oke, cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu Farida. Baik, terima kasih. Apakah rekan-rekan lain ada sanggahan, pertanyaan?
Terkait modul yang disampaikan oleh Bapak Mustaqim, dari saya sendiri ada Pak. Ya, silakan. Terkait tadi penulisan dalam modul ajarnya tadi melalui presentasi dan bla 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 itu harusnya kan tidak huruf gede semua. Yang huruf kapitalnya cukup yang di awal kalimat aja. Tadi terdapat yang presentasi itu P-nya gede, terus peserta didik P-nya gede lagi. Itu sebenarnya salah itu. Terusnya P-nya P huruf kecil, bukan huruf kapital. Ya. Baik, terima kasih koreksinya Bu Anissa. Untuk kedepannya saya perbaiki kalau ingin diangkat untuk menjadi nanti untuk ujian saya. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana yang lainnya, teman-teman? Terus aku memang boleh iki.